Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di bulan Rabiul Awal, biasa disebut juga bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting ini untuk kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan materi kita akan berdoa dulu. Doanya kita mulai dengan Fatihah, kemudian nanti sholawat, kemudian doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu Billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina Siratal an'amta alaihim. alaihim Ghairil ghairil maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Rabbil Allahumma Allahumma salli ala salli ala Muhammad sayyidina wa ala ali Muhammad. Muhammad. Rabbi zidni ilma Ilma warzuqni warzuqni fahma fahma wa amalan amalan salihan salihan mutaqabbala. mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Nah, itu doa. Jadi insya Allah setiap Selasa sebelum belajar doa seperti itu ya. Jadi Al-Fatihah, sholawat, kemudian ditambah dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab melalui metode manhaji pada malam hari ini, dan kita bisa menambah wawasan keilmuan kita, dan juga kita bisa mengamalkannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dewi ya? Iya, Ustaz. Iya, saya absen dulu. Ada lagi yang baru gabung. Saya absen dulu nih. Pertama Pak Khairul, Bu Syuaibah, Bu Wiwin, Pak Agus, Pak Saipudin, Bu Zulaikha, Bu Dewi. Ada lagi yang belum ke absen? Bu Siti. Oke. Baik.
Untuk selanjutnya, mohon mic-nya dimatikan dulu. Saya akan menjelaskan dulu ya. Nanti ketika ditanya atau silakan baca atau silakan ikuti, baru dibuka ya. Untuk tema kita pada malam hari ini masih di tema domir muttasil. Domir yang disambung atau menyambung ya, yang tidak berdiri sendiri. Nah, di sini disambungnya bil harfi dengan huruf. Ya, kita dari kemarin disambungnya dengan huruf jar yaitu li ya. Dan sudah dimulai dari domir huwa. Sekarang kita tinggal 2 domir lagi, yaitu domir ana dan domir nahnu. Nah, untuk domir ana dan domir nahnu ini, pertama untuk domir ana, ya, domir mutasilnya disambung dengan huruf jar, li, itu saya ambil dari surat Nuh ayat 28. Ya. Ini penggalan ayatnya. Nanti kita akan baca sama-sama. Kemudian untuk domir nahnu yang disambung dengan huruf jar itu saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 139 ya. Baik. Saya akan bacakan dulu untuk domir mutasil ana yang disambung dengan huruf jar daripada penggalan surat Nuh ayat 28 ya. Saya bacakan. Nanti setelah saya baca langsung diikuti sama-sama. Silahkan buka mic-nya ya sama-sama. Tapi sekarang dengarkan dulu bacaan saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Silakan. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Baik. Sekarang penggalan ayat kedua surat Al-Baqarah ayat 139. Walana a'maluna walakum a'malukum. Silakan sama-sama. Walana a'maluna walakum a'malukum. Baik. Sekarang saya minta beberapa orang untuk baca. Yang pertama Bu Syuaibah, Bu, tolong baca surat Nuh ayat 28, penggalan ayatnya. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sinyal saya jelek sekali, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Baik, terima kasih Bu. Sekarang Pak Khairul, silakan Pak Khairul. Surat Al-Baqarah 139. Halo Pak Khairul. Atau Pak Agus, silakan Pak Agus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Bu Zulaikha, silakan Bu, baca surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Nah, untuk kata waliman itu nunnya ketemu dal itu ikhfa, Oh Bu. iya, Jadi ya. walimang. Bisa diulangi, Bu. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Baik, terima kasih Bu Zulaikha. Bu Dewi silakan Bu, ayat kedua Al-Baqarah. A'udzu billahi walana a'maluna walakum. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bu Siti silakan Bu, ayat pertama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Terima kasih Bu. Bu Teti silakan Bu, ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walana a'maluna walakum a'malukum. Terima kasih Bu. Pak Taka silakan ayat pertama. Halo. Atau Bu Mardia silakan ayat pertama Bu. Yang kedua Pak. A'udzu billahi minas mana ya? Yang di layar aja Bu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma a'matana walakum a'malakum. Walana a'maluna. Walanna a'maluna walakum a'malakum. A'malukum. A'malukum. Terima kasih Bu. Apa? Nggak Iya. apa-apa. Baru masuk Pak. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Iya. Biar sama-sama dapat pahala semua. Pak Iya, Taka, Pak. ada Pak Taka? Ayat pertama Pak Taka. Pak Hairul, ada? Baik, ya. Alhamdulillah kita sudah baca ya, semoga yang baca dan dengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas secara bahasa Arabnya ya, untuk domir muttasil bil harfi. Ya, pada penggalan ayat surat Nuh ayat 28 ini tidak lengkap ya, makanya saya bilang penggalan. Karena tidak muat untuk di slide ini. Allah berfirman, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Nah, di sini ada satu kata yang saya warnai merah, itu li, ya, itu huruf jar lam ya, li, kemudian ada ya. Nah, ini ya-nya di sini adalah ya mutakalim. Ini untuk domir anak ya. Ketika disambung dengan huruf jar, jadi
anaknya berubah menjadi ya mutakallim namanya. Ini huruf ya ya. Jadi ana diganti dengan huruf ya. Kemudian lamnya berharokat kasroh, ya-nya sukun li. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan li ana tapi li rabbighfirli seperti itu. Kemudian untuk ayat kedua ini ada kata lana, ya ini dari huruf jarli kemudian nahnu. Nah, nahnunya ketika disambung dengan huruf jar itu cukup diambil nunnya saja dan alif. Nah, walana. Jadi la di sini la dengan na seperti itu. Baik. Itu adalah domir mutasil bil harfi ya. Jadi domirnya disambung dengan huruf. Di sini hurufnya huruf jar li ya. Yang pertama ya mutakalim pengganti dari ana jadi li, kemudian nahnu jadi na lana. Nah, di sini disebut mutasil karena secara tulisan nyambung ya. Jadi domirnya tidak berdiri sendiri ya. Kalau berdiri sendiri itu ana, nahnu, nah itu berdiri sendiri. Dia munfasil. Tapi kalau mutasil itu disambung. Nah, kalau bil harfi berarti disambung dengan huruf. Baik. Kita akan bahas ayat pertama dulu, ya ini penggalannya. Silahkan masing-masing ya menghitung daripada penggalan ayat ini ada berapa jumlah suku kata, ya ada berapa jumlah suku kata. Silahkan dihitung dulu ya. Nanti kalau saya tanya baru jawab ya. Jadi dari Rabbighfirli sampai Mu'mina, ya itu silakan dihitung ada berapa suku kata. Yang dimaksud suku kata yang pertama adalah huruf. Jadi huruf itu misalkan huruf jar atau kayak domir seperti ya itu termasuk huruf satu kata ya. Ada isim, ada fiil, maka itu juga termasuk satu kosakata satu kata ya. Silakan masing-masing dihitung ya. Oke. Ada yang sudah menghitung? Sudah Ustaz, ada Bu. 16. Bu Suaibah 16. Ada lagi yang lain? Pak Hairul, ada Pak Hairul? 14. Bu Dewi 14. Ada lagi? Saya 14. Mas. Pak Agus ya? Iya. Pak Agus 14. Ada lagi? 16 ya Pak? 16 Ustaz. 16. Siapa nih? Bu Teti? 16 Ustaz. Oke, Bu Zulaiha juga 16. Ada lagi? 16 Ustaz. Bu Siti juga 16. Oke, siapa lagi? Oke, cukup ya. Nah, ini 16 banyak ya. Kita lihat ya. Yang pertama, coba saya minta ke Bu Suaibah. Robbi satu kata, dua kata, Bu. 1. Bu Juleha, Bu Suaibah. Sinyalnya Ustaz, aduh putus-putus. Putus-putus, oke. Robbi 1, Ilfir li, Ilfir 1, li 1, ya-nya juga 1, wa-nya 1.
Li satu, walida satu, ya-nya satu, wawunya satu, lamnya satu, waliman, mannya satu, dakhola satu, yang ke-14 baiti satu, ya-nya satu, mukmin satu, naknya alifnya ini 116 jadi Ustaz. Tahu bener apa enggak? Oke, saya mau tanya Pak Agus nih, yang 14. Pak Agus, silakan Pak Agus, coba dihitung Pak. Apa Ustaz yang Pak ditanya itu Robi. yang surat Nuh aja Pak sama Al-Baqarahnya? Surat Nuh saja nih yang ada di layar aja, penggalan ayat yang saya tampilkan di layar, Bu. Iya. Silakan Pak Agus. Robi 2, Ustaz. Robi 2, Ikfir 1, Ikir 1, Li 2, Li 2, 5. Wa 1, Ya, Wa. Li walidai itu 1. Oke, Saya 1. belum ketemu itu katanya. Kemudian Wa 1, Iya. Iman itu 2, Dakhola Iya. 1, Iya. Baiti 2, Oke. Mukminan 1. Oke, 14 ya. Berapa tadi, Ustaz? Oke, nggak apa-apa. Bu Teti tadi siapa yang waktu yang 16 siapa lagi tadi? Oke, udah perwakilan dulu ya. Perwakilan antara 14 sama 16. Kita lihat ya. Robbi, ini satu kata, dua kata. Satu, 2, Ustaz. Oke, yang satu, saya mau tanya yang 2 dulu nih. Pak Agus, 2 ya? Ya, Ustaz. Kenapa 2 2, Pak Agus? Robi itu dari Robun ya? Robun ya. Iya, dari Robun. Kemudian ketemu dengan Alif. Karena Itu jadi Robi, jadi apa? Ana ya, pengganti dari Ana. Jadi apa? Domirnya ke saya, pengganti saya. Oke. Namanya. Amr. Anaknya mana Pak Agus? Iya, tadi. Oke, ini Pak Agus nerawangnya jauh bagus nih. Ya, di dalam kata Robbi ini sebenarnya 2 ya, sebenarnya 2, tetapi terhapus ya. Terhapus ya Ustaz. Ya, Gitu. mustakal itu. Gitu. Bahkan sebenarnya 3 ini, gitu. Sebenarnya 3. Coba kalau saya katakan Robbi ini 3, yang dihapus 2 ya. Apa coba yang dihapus? Lam sama ya. Roknya Pak. Lam sama ya Ustaz. Lam sama iya. Siapa lagi yang mau jawab? Kalau saya katakan kata Robbi ini 3 kata tapi 2-nya dihapus. Yang dihapus apa aja nih? Tadi lam sama iya. Ada lagi jawaban lain? Nun ya. Mbaknya Ustaz, Rob. Mbaknya kenapa? Mbaknya itu kalau tasdid double berarti yaitu 2 huruf ya Ustaz. Double 2 huruf. Bu Epi ya ini ya? Ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Siapa lagi? Nun ya kali Ustaz. Nun sama iya. Nggak apa-apa. Oke, segini saya kasih jawaban ya. Coba kalau ibu bapak berdoa pakai bahasa Indonesia, Allah atau ya Allah, atau Tuhan ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ada ya Allah, ada ya Tuhanku, ya kan? Iya. Ada dua-duanya ya Allah ya Tuhanku. Kalau di sini Robbi kira-kira diartikannya Allah atau Tuhan? Allah. Allah Pak Ustaz. Allah ya. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Tuhan. Bisa diartikan ya Tuhanku, boleh nggak? Boleh. Boleh. Bisa jadi. Oke. Karena Jadi bisa diartikan ya Allah atau ya Tuhanku ya. Ya Ustaz. Gitu.
Jadi secara struktur bahasa Arab itu ternyata kata Rob di sini itu Robbi gfirli ini kan doa, ya kan? Dan kalau lihat terjemahan di bawah saya nih, ada terjemahannya kan? Ini saya ambil dari Quran terjemah, ini bukan saya menerjemahkan. Jadi dari Quran terjemah sendiri diterjemahkannya ya Tuhanku. Ya. Kalau Berarti ada harfu nida. Kenapa? Berarti ada harfu nida sebelumnya yang dihilangkan ya Ustaz? Nah, siapa nih Bu Zuleha ya? Iya. Oke, satu udah benar nih. Jadi sebenarnya di kata ya Robbi itu ada ya Robbi. Gitu kan. Jadi ada huruf ya di depan dihilangkan. Kemudian yang kedua itu dalam terjemahan ya Tuhanku ada ku kan? Iya, kunya dihilangkan. Berarti yang dihilangkan apa tuh? Ya. Iya, gitu kan. Jadi asalnya itu ya Robbi, B-nya panjang. Gitu. Jadi asalnya kata Rob di sini itu ya Robbi, ya kan? Seperti itu. Ya, ada jadi setelah huruf ba itu ada ya sukun. Tapi perhatikan, setelah huruf ba itu huruf apa? Igfirli, alif kan? Huruf alifnya berharokat enggak? Enggak. Nah, siapa yang ngasih? Ada yang tadi jawab enggak? Ada yang mengatakan alifnya berharokat? Aslinya berharokat Ustaz. Siapa nih? Zuleika. Bu Zuleha, aslinya berharokat Bu. Iya. Harokatnya apa Bu? Alifnya di sini? Kasroh. Fi'il amr. Ighfir. Oke. Fi'il amar. Ya, sebentar. Igfir itu kan alifnya berharokat. Harokat kasroh di alif itu asli apa bukan? Bukan. Bukan ya, di sini dia bukan karena huruf alif di sini adalah tanda fiil amr ya. Jadi di sini tidak berharokat aslinya. Karena sukun maka ba yang setelah ba itu ya sukun, maka satu sukun dihilangkan. Makanya ya-nya setelah huruf ba itu hilang gitu. Makanya langsung Rabbig firli. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Ada yang mau bertanya silakan. Oke. Sekarang tetap satu tadi. Kalau di sini yang nampak satu ya. Jadi dihitungnya yang nampak satu ya. Kita ngitung yang nampak saja. Tetapi kalau dihitung dengan yang tidak nampak itu 3. Ada iya, ada ya di depan huruf nida, ya Robbi, bi-nya ada iya lagi untuk ana ya. Tapi untuk yang dihitung itu yang nampak saja. Jadi Robbi di sini dihitungnya 1 saja nggak apa-apa ya, karena yang nampak. Gitu. Kemudian kata igfir. Nah, kata igfir, saya mau tanya. Afwan Ustaz. Pataka. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Irfi. Ini mau nanya yang 2 kata ya. Sebentar Pataka. Yang mau nanya siapa nih? saya Ustaz. Siapa namanya? Bu Dwi. Bu Dwi, silakan Bu, mau nanya apa Bu? Iya. Ya ini untuk Robbi tadi kan ada 3 ya. Iya. Terdiri dari 3 kata ya. Iya. Nah itu khusus untuk kata Robbi aja atau bisa kata lain ya Ustaz? Nah, perhatikan. Di sini ini kan bentuknya doa ya. Karena jadi kenapa di sini ada huruf iya di depan? Karena ini kan asalnya bentuknya doa ya. Gitu. Kan asalnya kan ya Robbi gitu. Gitu. Jadi tidak semua nanti seperti itu, Bu. Jadi khusus untuk doa karena di sini ada doa ya. Iya, iya. Ya Ustaz.
Kira-kira seperti itu. Pak Taka silakan. Igfir, satu kata berapa? Dua kata. Dua kata. Dua kata. Yang pertama apa Pak Taka? Ir. Yang kedua? Fi-nya. Oke. Ini igfir. Coba siapa? Bu Siti. Igfir berapa kata Bu Siti? Ikfir. Satu ya. Satu kata. Dia Dua ya. Bedawi dua. Kali. Satu kata ya Pak Ustadz. Itu kan domir ini ya Ustadz. Domir. Domir sih apa? itu ya? Aku ya. Gimana sih? Domir Entah. akunya di mana? Di alif. Bukan amr. Bukan. Igfir ini adalah fi'il amr ya. Dia satu iya. kata ya dari gofaro. Ya gfiru, igfir. Ini satu kata ya. Jadi alif di sini adalah alif tanda untuk fi'il amr ya, bukan ana ya. Kalau ana itu iya. biasanya hamzah ya. Oh iya. Oh iya. Perhatikan antara hamzah dengan alif ya. Kalau alif itu hanya seperti tongkat berdiri, tidak ada kepala atau kaki ya. Kalau hamzah biasanya ada kepalanya di atas atau yang di bawah atau kakinya ya. Itu hamzah. Gitu. Oke, jadi Robbi 1, Igfir 1. Sekarang li tadi sudah kita bahas ya, 2 ya. Lam sama iya. Berarti 4 ya. Sekarang saya mau tanya ke Bu Teti. Walidayya. Kira-kira berapa kata nih Bu Teti? Wa satu. Wa 1. Atau satu. Li 1. Terus? Wa juga satu. Li apa nih Pak? Lidaya ya? Iya. Lidaya satu. Jadi semuanya lagi. 3. 3, 4 ya? 4, 5. 4. 4. Oke. 4 ya? Oke, saya mau tanya ke yang lain dulu. Bu Teti tadi 4 ya, atau 5. Bu Mardia, kira-kira berapa kata Bu? Walidayya. Walidaya satu. Li ya 5 Pak. Berapa Bu? 5. 5. Oke. Ya. Yang pertama wa, yang kedua li, yang kedua wa, yang keempat Li lagi. li lagi, kemudian yang kelima daya. Ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Bu 4 Epi, Ustaz. iya nggak apa-apa Bu. 4. Kita belajar. Bu Epi, berapa kata Bu? Walidayya. Berapa ya? 4. Berapa? 3 ya? Yang pertama apa? Wa, terus apa lagi? Li. Wa. Tapi kalau bukan orang tua itu emang wali-walidayya, Tat. Ya, itu kan orang tua Bu. Artinya ini kita belajar bahasa Arabnya Bu. Ayo. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ini kita bahas sama-sama. Motongnya bingung, belum ngerti. Belum ngerti, oke nggak apa-apa. Bu Dewi, ada berapa Bu? Pak Khairul? Aduh, Pak Khairul, Anda berapa? Bu Dewi, silakan Bu, ada berapa kata Bu? Ada 4 Ustaz. Yang pertama? Wa, Yang 1, kedua? li, 1, walida, 1, amaya ya. Ya, 4. Berarti 4 Bu ya? 4 ya. Oke. Pak Khairul, mana Pak Khairul? Ada Pak Khairul? Ya, Pak. Ada berapa kata Pak Khairul? 4. Dunia 4. Sinyalnya ya, Pak Khairul. Iya.
Oke, Pataka, ada berapa kata Pataka? Saya 6. 6. Yang pertama? Ih, banyak. Wali. Wah. Li. Wali. Wa Wah lagi lagi, gitu. li lagi, 4. Ya. Da. Ya. Ya 2. Enggak Terus? ketahuan. Oke, nggak apa-apa. Sayanya 2 kan. 5 ya Pak Ustadz ya. 5 ya Pak Ustadz. Bu Teti 5. Bu Teti, Oke. 4. Oke, kita bahas ya. Iya, iya. Yang pertama di dalam kata walidayya, ya. Oh, saya belum punya Pak Agus nih. Pak Agus terakhir nih Pak Agus. Berapa kata Pak Agus? Walidayya. Tadi udah jawab, Ustaz. Udah ya? Udah saya jawab aja. Oke. Kita bahas nih. Walidayya. Yang pertama adalah wa, ya. Yang kedua li. Nah, yang ketiga walida. Walida. Yang keempat iya. Oh, berarti ada 4. Ada 4. Tadi yang mendekati jawabannya Bu Dewi ya. Berarti saya dong, Pak. Ah, gitu. Siapa lagi tadi yang merasa benar? Nah, berarti yang jawaban seperti itu benar ya. Jadi asalnya ini kan wa itu huruf ya. Li juga huruf, ini wa-nya huruf atop, li-nya adalah huruf jar, walida itu kan dari walidun. Walidun. Iya kan? Walidun itu ayah sebenarnya, ya kan? Nah, ditambah iya-nya ini iya-nya untuk menunjukkan domir ya. Nah, ini untuk jer ya, jer mutasil ya, Ustaz. Iya, ada huruf jer li ya kan? Jaki, Rifki. Gitu. Jadi di sini walidayya itu adalah 4 suku kata ya, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Ustaz. Jadi yang salah nggak apa-apa, yang benar alhamdulillah. Ya, kita belajar sama-sama biar kita mengetahui ya. Nah, sekarang waliman. Nah, saya mau tanya ke Bu Epi, waliman berapa kata, Bu? 3. 3 ya, Tat? 3. Yang pertama? Wa. Yang kedua? Terus kemudian man. Wa, li sama man. Ya. Oke, ya betul ya. Jadi waliman ini ada 3 ya. Wa itu huruf atop, li-nya huruf jar, man-nya itu isim mausul. Syarat ya. Isim mausul. Oh, mausul. Isim mausul. Oh, mausul. Iya. 3 ya. Kemudian dakhola. Dakhola Pak Khairul. Berapa kata Pak Khairul? Dakhola. 1, betul. Ya, ini fi'il atau isim Pak Khairul? Fi'il madhi. Fi'il, Pak. Fi'il madhi, betul ya, fi'il ya. Jadi dakhola 1. Kemudian saya mau tanya ke Bu Syuaibah. Baitia. 1 kata, 2 kata, 3 kata. Baitia. Baitia 2 kata, Ustaz. Yang pertama? Baiti dan ya. Oke, betul ya. Kalimat isim, ya-nya ya mutakallim. Ya mutakallim. Oke, yang terakhir saya mau tanya Pak Agus. Mukminan, berapa kata Pak Agus? Mukminan 2, Ustaz. 2. Yang pertama? Mukmin. Mukmin. Yang Sama kedua? nan. Oke. Yang betul 1 apa 2 nih Bapak Ibu? 1, Ustaz. Mukminan 1. Mukminan ini 1 ya. Jadi nannya itu adalah tanda tanwin isim ya. Asalnya mukmin ya. Asalnya mukmin. Kalau ada alif lam al-mu'minu atau al-mu'mina. Karena nggak ada alif lam jadi mukminan gitu. Jadi di sini 1 kata. Oke, jadi jumlahnya berapa tuh? Robbi 1, Ighfir 1, 15 ya, Ustaz. Li 2 jadi 4,
Wali-walidaya tadi 4 jadi 8 ya. 8. Kemudian waliman 3 jadi 11. Wakola 1 12. Baitia 2 14 jadi 15. Iya, kelebihan 1. Ya nggak apa-apa. Jadi yang penting kita belajar sama-sama dan kita mengetahui strukturnya dulu ya. Oke, Ustadz Afan, Ustadz. silakan. Ada yang mau nanya? Iya, saya Iya, Bu Epi silakan. saya Bu Dwi. Oh, Bu Dwi silakan. Ini untuk tadi 16 ya, kata Ustadz? walidayah dan baitia itu ya mutakalimnya kenapa berharokat fathah ya? Kalau li Oke. kan kasroh ya. Oke. Hanya sukun. Betul ya. Pertanyaan yang cukup sulit ya. Ada yang mau jawab sebelum saya jawab? Silakan. Yang mungkin sudah pernah belajar. Kenapa di wali-walidayya itu kan ianya mutakalim? Kenapa jadi fathah? Baitia juga kenapa jadi fathah? Coba siapa yang tahu? Biasanya kan kalau yang mutakalim seperti itu, Rabbi firli ya. Siapa yang jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Kalau saya mau jawab tapi takut salah, Ustaz. Siapa nih, Bu Suaibah? Suaibah. Nah, silakan Bu, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, lagi belajar. Kalau menurut saya kalau kepemilik anak itu pasti iya-nya itu fathah. Kalau yang kepemilikan baru kepemilikan ya, bukan anak maksudnya. Tapi iya-nya kasro gitu, tapi nggak tahu lah, terserah Ustaz. Oke, terima kasih bantuan jawabannya Bu Suaibah. Silakan, yang lain ada yang mau bantu saya jawab sebelum saya jawab? Untuk ini Ustaz, untuk meringankan lisan orang Arab. Oh, lisan orang Arab ya. Waduh, orang Arab lisannya berat juga ya. Kan kalau dibaca baiti waliman gitu kayak biasanya gitu. Berat Bu ya. Oke, ada lagi jawabannya. Terima kasih Bu Juleha. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Ini Ustaz, tanya Bu Siti mau jawab, silakan. ini termasuk domir nasab mutasil ya, Ustaz ya? Yang mana? Ya. Wali-wali Iya. ya. Oke, terus kalau wali-walidaya kok ianya fathah juga? Harkat fathah karena dia termasuk domir nasab mutasil ya, Ustaz. Yang walidaya juga nasab juga? Ya, yang wali-walidaya. Kan kalau wali. Oke. Izin Begini. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nggak apa-apa ya, kita diskusi ya. Jadi pertama, kalau secara kedudukan i'rab ya, baitia memang dia mansub ya, nasab ya. Kalau wali-walidaya itu kan dia majrur, ada huruf li kan? Itu secara posisi. Kemudian untuk harokatnya kenapa dua-duanya fathah sementara posisinya beda? Nah, ini saya dapati jawaban di dalam beberapa kitab disebutkan bahwasanya ketika isim diidofahkan, ini kan idofah ya. Bapak Ibu, baitia dengan walidaya idofah bukan? Halo. Belum paham Ustadz idofah. Iya. Kayaknya masih jauh nih ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu nih. Walida sama baiti itu isim atau fiil? Baiti isim ya. Baiti isim. Isim. Walida isim. Isim. Oke. Saya mau tanya nih ke siapa dulu nih? Ke Pak ini.
ke Pak Taka. Baiti isim. Tanda isimnya apa Pak Taka? Tanda isimnya. Iya, baiti kan baitia isim. Tanda isimnya apa? Kasrahnya. Oke. Ada 3 yang tahu huruf baiti? setengahnya sukun. 3 huruf setengahnya sukun, Ustadz. Isimnya, tanda isimnya. Tanda, perhatikan, kalau saya tanya tanda isim, itu tanda isim itu cuma ada 6 ya. Yang pertama alif lam. Yang kedua suku tanwin. Yang ketiga jar, ya huruf jer, kasroh terakhirnya ada huruf jer sebelumnya. Yang keempat ada huruf ya nida. Yang kelima itu adalah mubtada atau fa'il. Yang keenam idhofah. Dari yang 6 ini coba lihat baitia. Baitia ini ada alif lam enggak? Idhofah. Nggak ada. Ya, di kata baitia alif lam enggak Iya. ada, tanwin enggak ada, huruf jar ada enggak? Enggak ada huruf jar. Huruf nida ada enggak? Enggak ada. Tidak ya ada. kan? Kemudian Berarti dia idhofah. sebagai fa'il bukan. Nah, berarti baitia di sini adalah tandanya idhofah. Baiti diidhofahkan ke ya mutakallim. Oh gitu. Bapak Ibu bisa dimengerti? Ya, Ya. Ustaz. Jadi baitia di sini adalah isim dengan tanda idhofah ya. Mudhof, baiti mudhof, iya-nya mutakallim, mudhofun ilaih. Ya, ini idhofah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang walidayya. Nah, ini isim juga bukan? Isim. Nah, kalau ini tanda isimnya apa nih Bapak Ibu? Silakan jawab yang bisa. Ada Bersambung dengan Adi. Ya, iya-nya. Pak Khairul mau tanya nih. Walidayya, isim, tanda isimnya apa Pak Khairul? Masuk huruf jar ya Ustadz ya. Nah, Pak Khairul betul. Li. Diawali dengan huruf jar li, ya kan? Ya, Walidayya kan ada li. Kalau di sini ada huruf jar, ya kan? Liwalidayya. Nah, baru walidanya diidhofahkan lagi kepada ya. Jadi di sini tandanya ada 2, huruf jar sama idhofah. Gitu. Jadi di sini tanda isimnya ada 2, huruf jar sama idhofah. Kalau baiti tanda isim cuma 1 yaitu idhofah. Oke, sampai di sini untuk kata walidayya sama baitia yang merupakan isim dengan tanda isim, idhofah dan huruf jar bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Ya, insyaallah Ustaz. Oke, kalau sudah dipahami, baru saya mau menjelaskan tadi pertanyaan Bu Dwi ya, kenapa harokat ya-nya fathah. Nah, jadi begini, saya dapati dalam kitab bahwasanya ketika isim diidhofahkan ke ya mutakallim ya, dimatikan dulu mic-nya. Ketika isim diidhofahkan kepada ya mutakallim itu ada beberapa kaidah. Yang pertama kaidahnya apabila isim huruf terakhirnya adalah sahih, huruf sahih. Perhatikan, walidah huruf terakhirnya huruf dal kan? Nah, ini adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Huruf illah itu alif waw iya ya. Kemudian baiti, dia huruf terakhirnya ta ya, bukan alif, bukan waw, bukan iya, jadi bukan huruf illah. Maka ketika isim terakhirnya huruf sahih diidhofahkan kepada ya mutakallim, itu untuk harokat ya mutakallimnya boleh sukun dan boleh fathah. Jadi boleh walidi gitu kan, atau baiti. Nah, tapi kalau yang walidai, nah ini memang tadi yang disebutkan secara lisan Arab gitu kan,
memang lebih tepatnya dengan ya-nya difathahkan, walidayya, karena dalnya difathahkan. Kalau dalnya dikasrohkan, walidi, nah itu ya-nya lebih tepat disukunkan. Seperti itu. Jadi itu kaidahnya seperti itu. Jadi kalau isim yang huruf terakhirnya huruf sahih diidhofahkan kepada ya mutakalim, itu boleh berharokat sukun dan boleh berharokat fathah. Jadi boleh baiti, boleh baitia gitu. Nah, jadi boleh seperti itu kira-kira. Bisa dipahami Pak Ibu? Tanya Pak, Ya silakan Pak Hirul. itu yang mutakalim tuh artinya apa Pak ya? Terus kenapa fungsinya apa di situ Pak? Ya mutakalim itu anak. Domir tuh berarti Pak. Domir dari anak. Jadi anak kalau disambung dengan isim, ini kan isim ya. Iya. Maka menjadi ya mutakalim, sama seperti li di sini. Kalau baiti itu artinya kan udah rumahku Pak, baiti. Kalau nggak ada iya, baiti saja. Gini Pak, ini baitia itu asalnya dari baitun tambah iya. Baitia. Gitu. Kalau tanpa iya, baitun atau baitan atau baitin itu hanya artinya rumah, bukan rumahku. Ketika ditambahkan dengan iya, baitia, itu maka rumahku. Kalau itu kan ada kalimat baiti janati itu Pak. Rumahku surga. Itu pakai iya Pak, baiti jannati. Perhatikan susunan hurufnya Pak. Jadi baitia. Ada ianya berarti. Baiti jannati itu ada ianya Pak ya? Ada ianya, baiti jannati, bukan enggak tanpa iya ya, baiti jannati, rumahku surgaku, bukan baiti jannati, bukan rumah surga, bukan, tapi baiti panjang, jannati taknya juga panjang. Panjang. Berarti pakai iya. Iya pakai ya, baiti jannati. Seperti itu. Berarti itu baiti itu kan bisa disebut isim yang ada domirnya Pak. Ya, jadi baitia di sini dia isim diidhofahkan ke anak. Nah, anaknya diganti dengan ya mutakalim namanya. Ya mutakalim itu domir berarti. Ya domir dari anak. Iya. Mutakalim itu domir ini Pak, domir orang pertama. Ana sama nahnu. Oke. Baik. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau nanya, Silakan Bu Juleka. walidun itu kan ambil dari fi'il madi, apa fi'il madinya apa Ustaz? Oh, walidun. Iya. Walidun itu fi'il madinya dari walada yalidu. Walada yalidu berarti walidun itu isim fa'il ya Ustaz? Isim fa'il. Nah, ditambah li kan kenapa jadi walida? Walidayya. Oh, ya. Jadi pertanyaan. Ya, betul. Jadi isim fa'ilnya itu walidun ya, atau walidin ya. Nah, di sini karena diidhofahkan dengan ya mutakallim ya, maka harokat fathah di sini itu lebih tepat karena iya-nya difathahkan. Kalau iya-nya disukunkan, maka itu dalnya dikasrohkan. Walidi. Nah, seperti itu. Jadi bisa walidi atau walidayya. Jadi idhofahnya ada dua, Bu. Seperti itu.
Ya, di Al-Quran ini kan walidayya gitu ya. Iya. Itu apa ada maksud tertentu untuk penghalusan atau apa maksudnya lebih sopan apa emang sebenarnya bisa walidi atau walidayya gitu. Saya tidak mendapati ya Bu ya saya belum mendapati kenapa walidayya. Di i'rab saya mendapatinya jadi antara walidi sama walidayya. Adapun sebabnya saya belum mendapati sebabnya Bu. Nanti kalau saya dapati jawabannya saya bahas lagi ya. Baik Ustaz. Iya, terima kasih jawab pertanyaannya Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mukminan itu Kenapa? beriman. Itu maksudnya itu isim apa hal Ustaz? Apa hal itu termasuk isim juga? Iya, isim dia. Karena ada tanwin belakang. Nah, di sini isimnya posisinya karena dia nggak beralif lam, maka dia tanwin. Adapun tanwinnya berharokat fathah karena dia mansub sebagai hal di sini, Bu. Iya. Hal itu kan mansub. Nah. Gitu. Ini belum kita pelajari ya. Oke. Saya kira cukup malam ini ya. Ustaz. Ya. Nanti pertanyaan Bu Juleha saya cari lagi di kitabnya Bu ya. Moga-moga saya dapati jawabannya nih. Ya. Ya, sekarang kenapa di sini walidayya? Karena saya hanya mendapati itu antara walidi ya, ianya sukun atau kalau fathah jadi walidayya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Nanti kita cari jawabannya ya. Baik, saya kira sudah malam ya. Kita cukupkan dulu. Nanti kita bahas di ayat keduanya pekan depan. Mohon maaf untuk pekan ini belum kita bahas dari kitab manhajinya. Insya Allah pekan depan ayat kedua dan ini ya, dan dari buku manhaji ya, yang isim nakil dan ma'rifah untuk pekan depan insya Allah ya. Yang belum punya buku, yang mau beli buku silahkan, masih bisa ya. Ya, seperti ini bukunya ada 4 jilid ya. Yang mau beli buku nanti japri saja. Tapi yang nggak beli buku juga nggak apa-apa. Nanti juga saya tampilkan di slide ya dalam bentuk scan-nya ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.